Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi limpahan rahmat hidayah kepada kita sehingga kita masih tertata iman Islam kita. Dan panjenengan sedoyo semoga masih tetap di channel kami Gus Blangkon. Sebelumnya pembahasan di kesempatan ini kita sholawatan dulu seperti biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa arjna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya untuk panjenengan sedaya semoga panjenengan dilimpahkan rezekinya, diberi kesehatan, keselarasan, rezeki yang melimpah, tahu pasangan yang solih dan solihah, anak turun dan dzurriyyah min ahlil ilmi min ahlil khair. Di kesempatan ini sahabat, saya mau menjawab salah satu sahabat saya yang bertanya tentang adanya jenglot. Apakah jenglot ini suatu pesugihan atau apa ini? Karena jenglot ini dipercaya bisa membantu memperkaya diri. Masya Allah, Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita membahas tentang bisa nggak jenglot ini memperkaya diri, saya akan bercerita dulu tentang asal muasal jenglot. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman sebelum Islam masuk di Pulau Jawa ada ahli-ahli spiritual, yang dimana ahli spiritual ini itu memang mengabdi jin, atau istilahnya jinnya ini namanya jin toto kerot. Ya Allah. Jadi jin toto kerot ini untuk mengangkatnya itu harus menjalani molimo. Molimo itu istilahnya melakukan hal-hal yang di luar nalar kita ya. Untuk mencapai keheningannya, mereka harus melakukan yang pertama itu mangan mendem mabuk medok lan meneng. Jadi di situ diadakan seperti ritual, yang ritualnya itu mangan atau makan, di mana makanannya itu adalah ingkong manusia. Setelah itu minumannya yang memabukkan atau semacam arak. Setelah itu medok atau madon atau berzina. Setelah berzina mengumbar hawa nafsu semuanya, baru mereka meneng semedi. Disitulah baru ilmu tentang jin iblis itu bisa masuk ke badan mereka. Makanya keluarlah ilmu santet, pelet, dan lain sebagainya. Dan jenglot ini sahabat, itu orang-orang yang sudah benar-benar merasuk keilmuannya. Keilmuan tentang apa? Keilmuan tentang ilmu hitam.
mereka melakukan semedi atau mertopo di suatu tempat di mana tempat itu tinggal jin iblis yang mereka sembah, itu mereka menyatukan diri dengan jin iblis tersebut. Niatnya apa? Niatnya untuk menyempurnakan keilmuannya. Agar apa? Agar bisa hidup abadi. Istilahnya murco. Istilahnya mau murco atau menghilang dengan cara abadi. Tapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini di waktu dia melakukan semedi mertoponya, setelah jin ini masuk, setelah iblis ini masuk ke badan mereka, pelaku-pelaku spiritual mertopo ini atau semedi ini, setelah dia beberapa hari, bahkan beberapa bulan mungkin mereka melakukannya, ternyata dia masih ingat dengan dunia. Makanya sebenarnya Jenglot ini adalah perwujudan dari wujud kegagalan antara menyatunya manusia, jin, dan iblis. Setelah badan tubuhnya dimasuki jin dan iblis sudah menyatu, pelaku spiritual ini ternyata ingat dengan duniawinya, tentang kenikmatan duniawinya. Akhirnya apa? Akhirnya tubuh sudah tidak mampu untuk digerakkan lagi karena sudah terlalu lama diam. Istilahnya tubuh sudah mati. Akan tetapi ruh dan jin iblisnya sudah menyatu. Walhasil, kalau kita melihat jenglot-jenglot yang kita temukan, itu perwujudannya macam-macam. Ada yang perwujudannya itu bawahnya ular, tubuh manusia dengan kuku panjangnya, dengan taringnya. Ada yang wujudannya berkaki 4 dan di sini wujudnya manusia bertaring yang mengerikan. Itu apa? Karena yang memasuki jin iblis ke tubuhnya itu perwujudan dari jin iblis tersebut, sesembahan orang tersebut. Mengerikan sahabat. Setelah tubuh itu mati dan orang yang di dalam tubuh itu tidak mati karena sudah menyatu dengan jin iblis, dia tubuhnya tidak bisa diterima oleh bumi. Jadi ditolak oleh bumi. Makanya perwujudannya hanya semakin mengecil. Semakin mengecil, semakin mengecil. Tidak bisa hilang, tidak bisa membusuk. Besok di yaumil kiamah, matinya para jenglot itu pada waktu kiamat, pada jeblok itu. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jenglot ini dikatakan bahwasannya termasuk makhluk yang haus darah. Karena apa? Karena yang bisa mereka hisap hanyalah darah manusia yang merawatnya. Makanya diberi darah dia suka sekali. Kalau yang matanya bisa menyala berwarna merah, itu bohong. Karena mereka sudah tidak bisa mengaktifkan tubuh. Tapi ruh yang menyatu dengan jin iblisnya itu yang masih hidup. Makanya orang-orang yang merawat jenglot itu biasanya rumahnya hawanya terasa panas, karena juga keilmuannya tinggi, besar daya energinya.
Masya Allah. Terus bisa nggak sahabat jenglot ini dimintai tolong? Istilahnya sebenarnya bukan pesugihan tapi perewangan. Kenapa dikatakan perewangan? Karena jenglot ini membantu kita mencari harta. Bisa, misalkan untuk nyantet bisa, untuk apa bisa. Akan tetapi jenglot ini minta bayaran. Bayarannya apa? Di dunia dia minta dikasih darah. Selanjutnya setelah meninggalnya orang tersebut, maka dia ngancik-ancik besok. Jadi jenglot ini tetap minta pertanggungjawaban sang pemakai. Makanya sahabat, sebisa mungkin kita jauhi hal-hal yang seperti ini, karena tidak akan pernah menguntungkan bagi kita, pasti merugikan. Dan harta yang didapat dari perewangan jenglot ini itu tidak akan berkah. Karena apa? Karena sudah jelas sang pemakai minta tolongnya kepada ruh yang menyatu dengan jin dan iblis. Berarti berarti orang tersebut bersekutu dengan jin dan iblis. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan membuat orang itu bahagia memiliki jenglot tersebut dengan bisa minta tolong, akan tetapi selanjutnya jenglot ini bakal membuat sengsara sang pemilik, sang pemakai. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya bersekutu dengan jin dan iblis. Kita tetap nyuwun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berwasilah, bertawasul kepada aulia-aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin kita tidak kaya, tapi semoga kita dicukupkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sahabat yang bertanya tentang jenglot, ini faktanya tentang jenglot tersebut. Jadi jangan diopeni hal-hal seperti itu. Jelas dari jadinya jenglot ini sudah produk gagal. Makanya akan menggagalkan kita untuk mencapai tujuan kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, astagfirullah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo kita jaga hati kita, keimanan kita, ibadah kita, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang sedemikian. Astagfirullahaladzim. Jadi jenglot ini sebenarnya produk gagal. Makanannya minta darah, besok minta nyawamu. Karena apa ya? Kamu sudah ditolong, jadi besok diancek-ancek. Sedikit ya sahabat cerita tentang jenglot ini. Semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya, tinggalkan sisi buruknya. Tapi kalau memakai hal-hal seperti itu,
akan terjadi hal-hal buruk ke panjenengan sang pemilik. Loh, kenapa bisa demikian? Ya, saya dulu pernah, saya ingin melarung jenglot dan energinya luar biasa. Itu milik orang yang dia bertaubat, istilahnya tidak mau lagi bersinggungan dengan hal seperti itu, dan mengutus saya untuk melarung atau membuang jenglot tersebut. Tangan kiri saya memegang jenglot, yang satu memegang setang motor. Motor itu keluar dari rumah sang pemilik untuk saya larung di Sungai Bogowonto waktu itu selama perjalanan motor saya itu miring. Selama perjalanan itu motor saya miring. Begitu beratnya energi dari jenglot tersebut. Setelah saya larung jenglot tersebut, motor bisa tegak. Naudzubillah min dzalik, sahabat. Ya Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita jaga keimanan kita, kita jaga keyakinan kita. Itu dari jenglot termasuk dari budaya, akan tetapi budaya yang harus kita tinggalkan. Karena apa? Karena mengakibatkan kita bersekutu dengan jin iblis. Naudzubillah min dzalik. Semoga dijaga keimanan kita dari hal-hal tersebut. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kata salah mohon maaf karena saya juga masih belajar, masih cupluk istilahnya bahasa Jawanya, atau masih bodoh dan banyak sekali untuk belajar. Tetap di channel kami Gus Blangkon, jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih panjenengan masih mendukung channel kami. Semoga channel kami memberi manfaat untuk panjenengan sedoyo. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.